wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di diskusi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya Marcella, pemateri pertama, Ilham Sabtu Nugraha, pemateri kedua Jamina, pemateri ketiga Anda Nurlina Ramadhani, pemateri keempat Triani Fitrusina Januari. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Adapun materi yang kami jelaskan yaitu apa itu perkembangan dan pertumbuhan, apa itu pertumbuhan anak perempuan dan anak laki-laki, apa itu perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan, perkembangan psikologi anak, remaja, dewasa, dan pancaroba dan ilmiah. Dan yang terakhir, perbedaan emosi anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, baik itu manusia. Pada manusia, pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran sel. Jadi pada saat kita mengalami pertumbuhan, sel di dalam tubuh kita itu bertambah, begitu pula dengan organ dan jaringan manusia. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, genetik atau keturunan, nutrisi dan protein. Pada anak perempuan, pertumbuhan dimulai pada saat pertumbuhan yang signifikan dimulai pada masa pubertas, yaitu umur 8 sampai 13 tahun, dan mengalami puncak pertumbuhan pada umur 14 sampai 16 tahun. Dan setelah itu anak perempuan mulai melambat pertumbuhannya. Pertumbuhan pada anak perempuan ditandai dengan mulainya menstruasi dan tumbuhnya payudara. Sedangkan pada anak laki-laki biasanya dimulai pada umur 11 atau 12 tahun, laki-laki sedikit lambat. Bisa lebih lambat atau lebih cepat. Biasanya ditandai dengan tumbuhnya jakun, jenggot atau kumis. Manusia. Selanjutnya perkembangan manusia. Perkembangan manusia yaitu adalah proses peningkatan yang ada di diri setiap manusia yang mencakup tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi pada saat kita dewasa bukan hanya tinggi badan kita yang bertambah, tapi kecerdasan emosional dan keterampilan kita. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi materi yang dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya persilakan materi kedua untuk menjelaskan apa itu perkembangan dan pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan anak pada perempuan dan perkembangan anak pada laki-laki. Perkembangan anak pada perempuan yaitu pada usia 0 sampai 12 pada usia 0 sampai 12 bulan perkembangannya sama dengan laki-laki. Pada usia 3 dan 4 bulan perkembangannya anak perempuan yaitu dapat mengenali objek di sekitarnya. Pada bulan ke-6 dapat memikirkan sesuatu dan siap diberi makanan. Pada usia 9 dan 12 tahun anak mampu berdiri dan berjalan. Pada usia 18 bulan sampai 2 tahun selanjutnya pada usia 9 sampai 12 bulan anak sudah mampu berdiri dan berjalan. Pada usia 15 bulan sampai 2 tahun anak mulai memiliki kosakata yang lebih banyak dibandingkan laki-laki dan mulai berkomunikasi secara sederhana. Anak usia 3 sampai 5 tahun sudah terstimulasi dengan lingkungannya. Anak usia 6 sampai 8 tahun sudah mampu merawat dirinya sendiri, yaitu seperti dapat menyisir rambutnya sendiri. Anak usia 9 sampai 11 tahun sudah mengalami pubertas, yaitu seperti menstruasi dan jerawat. Selanjutnya yaitu perkembangan anak pada laki-laki. Pada usia 0 sampai 12 bulan sudah mampu mengembangkan perubahan fisik, yaitu seperti keterampilan kemampuan emosional, kemampuan sosial, kemampuan motorik dan kognitif, dan dapat merespon di lingkungan sekitarnya.
pada usia 1 sampai 3 tahun, anak dapat mengembangkan keterampilan motorik secara kompleks. Anak 3 tahun sampai 6 tahun, anak mampu mengembangkan kemampuan keterampilan sosial. Anak mampu mengembangkan kemampuan berpikir, yaitu dapat memecahkan suatu masalah dan mengembangkan minat dan bakat. Adapun pada usia 12 tahun, yaitu dapat mengalami pubertas, yaitu seperti pertumbuhan otot, perubahan suara, serta mimpi basah. Yaitu selanjutnya itu perkembangan psikologi, di mana kita ketahui bahwa perkembangan psikologi itu terdiri dari 5, yaitu perkembangan psikologi anak, perkembangan psikologi remaja, perkembangan psikologi dewasa, perkembangan psikologi pancaroba, dan serta perkembangan psikologi ilmiah. Yaitu dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemateri dari perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya kami akan membahas tentang perkembangan psikologi anak, remaja, dewasa, pancaroba, dan ilmiah. Dengan ini saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk menjelaskan tentang perkembangan psikologi anak dan perkembangan psikologi remaja. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Yaitu berikut ada beberapa hal yang dapat Anda perhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologi anak usia 7 sampai 11 tahun. 1. Perkembangan kognitif. Pada usia ini anak mulai mengembangkan pengetahuan berpikir yang kompleks, dan anak mulai memecahkan masalah yang lebih rumit. Perkembangan sosial anak pada 7 sampai 12 tahun. Anak mulai memperluas lingkungan sosial, dan anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya. Perkembangan emosional pada usia 7 sampai 12 tahun, anak mulai mempunyai suasana hati dan mulai mengatur emosional mereka dengan baik. Perkembangan fisik. Pada usia ini anak mulai mempunyai perubahan fisik yang pesat. Mungkin anak mempunyai perubahan seperti berat badan, tinggi badan, dan perkembangan organ tubuh. Perkembangan bahasa anak usia 7 sampai 12 tahun mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih kompleks dan menggunakan bahasa yang baik untuk berkomunikasi dan memahami kalimat. Perkembangan psikologi remaja. Psikologi remaja adalah proses di mana remaja mengalami perubahan dan pertumbuhan dalam aspek psikologi remaja. 1. Identitas diri remaja mulai mencari dan mengembangkan identitas sendiri. 2. Emosi dan kesejahteraan mental remaja mulai mengatur emosi yang kuat dan lebih tinggi, yaitu cemas, depresi, stres. 3. Hubungan sosial remaja mulai membangun hubungan yang kompleks dengan teman, keluarga, dan bahkan menjalin hubungan yang berarti. 4. Pemikiran abstrak. Pada tahap ini remaja mulai mengembangkan kemampuan berpikir. 2. Pemilihan karir remaja mulai mempertimbangkan pilihan karir dan masa depan mereka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya perkembangan psikologi dewasa. Perkembangan psikologi dewasa melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologi dewasa. Yang pertama, identitas dan peran. Pada tahap ini individu dewasa mulai memahami identitas mereka seperti minat, tujuan hidup, dan nilai-nilai. Yang kedua, mengembangkan kemandirian yang lebih dalam tentang kondisi mereka. Yang ketiga, mengembangkan hubungan yang kompleks seperti berempati, bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, mengembangkan karir. Pada psikologi dewasa ini mereka mulai fokus pada karir mereka. Yang kelima, tentang kesehatan mental. Yang selanjutnya, materi tentang pancaroba. Pancaroba adalah istilah yang digunakan untuk pada musim kemarau dan musim penghujan. Tetapi dalam sosial, perubahan mental dan kesejahteraan mental seseorang. Jadi psikologi pancaroba ini merujuk pada kesehatan mental dan perubahan mental.
akibatnya karena perubahan musim yang terjadi pada periode musim kemarau sampai musim penghujan. Akibatnya seseorang bisa mengalami seseorang bisa mengalami depresi, cemas, dan lain-lain. Pancaroba ini terjadi pada 4 masa. Yang pertama, bayi menjadi anak-anak. Bayi menjadi anak-anak, mereka banyak mengalami perubahan seperti berjalan, meniru, dan berbicara. Dan kesehatan mental mereka juga terpengaruh karena perubahan lingkungan. Yang kedua, usia remaja. Pada masa ini, anak-anak mudah terpengaruh dengan lingkungannya dan emosinya juga tidak stabil. Yang ketiga, ibu hamil. Terjadi pada ibu hamil karena perasaan sensitif pada ibu hamil. Tapi ini juga berbahaya bagi ibu hamil karena terpengaruh dalam kandungannya. Dan yang keempat itu lanjut usia. Terjadinya karena penurunan fisik pada lanjut usia yang menyebabkan psikososialnya terganggu. Selanjutnya, materi tentang psikologi ilmiah dan perbedaan emosi anak laki-laki dan anak perempuan yang akan dijelaskan oleh pemateri ke-5. Dengan ini saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi ilmiah dan perbedaan emosi laki-laki dan perempuan. Psikologi ilmiah ini adalah cara yang mempelajari tentang perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa teorinya, yaitu yang pertama teori kognitif, yang kedua teori sosial, yang ketiga yaitu teori moral. Teori kognitif ini dikembangkan oleh John Piaget yang berfokus pada perkembangan kognitif anak yang melibatkan perubahan dalam cara anak memahami dan berinteraksi dengan dunia. Yang kedua yaitu teori perkembangan sosial. Teori perkembangan sosial ini dikembangkan oleh Erik Erikson. Pentingnya perkembangan sosial dan identitas dalam kehidupan sosial yang melibatkan konflik dan pencapaian tugas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga yaitu teori perkembangan moral. Tahap moral ini melibatkan perubahan, pemahaman, dan penilaian individu terhadap masalah moral. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pengasuhan, dan yang keempat yaitu faktor pengalaman hidup. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan emosi anak laki-laki dan anak perempuan. Yang pertama yaitu ekspresi manusia. Pada anak perempuan itu lebih cenderung ekspresif dalam menunjukkan emosinya, seperti mudah menangis, sedangkan anak laki-laki itu lebih cenderung untuk mengontrol emosinya. Yang kedua yaitu pengalaman manusia. Perempuan itu lebih sensitif terhadap perubahan emosi, sedangkan laki-laki itu lebih stabil dengan cara lebih fokus, lebih fokus. Yang ketiga yaitu jenis emosi dominan. Perempuan itu lebih jenis emosi dominan. Perempuan itu lebih menahan emosinya seperti kecemasan, sedih, dan rasa takut. Sedangkan laki-laki itu seperti yang mempunyai kemarahan yang agresif, seperti mudah marah. Baik, mungkin itu saja sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.